Selamat pagi jemaat Tuhan, saudara yang berada di gereja dan di rumah masing-masing. Mari masuk dalam persekutuan ibadah, memuliakan Allah dengan bernyanyi, berdoa, dan mengenyangkan diri dengan firman Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Harsana. Ungkapan situasi. Saat keluarga kita berkumpul, ada cerita yang berulang dan kenangan kita berjalan cepat. Malam akhir tahun 2020 kemarin, sejenak kita tenggelam dalam keharuan, bahkan terbawa tidur dengan berangan-angan. Saat ini akan ada episode dan drama baru yang akan kita hadapi, dan kita belum tahu tentang hari esok, tapi tahun baru, hidup baru selalu berisi tentang kasih sayang Allah bagi dunia. Jemaat Tuhan, mari berdiri menyambut kehadiran Allah melalui firman-Nya. Jemaat, kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Terima salam.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Adalah anugerah Allah ketika kita masih ada di sini. Perkenanannya lah yang membuat kita melewati tahun 2020. Dan penyertaannya juga yang menjaga kita semua. Di hari baru, di tahun baru, mari memperbarui janji kasih Allah bagi kita dengan takut akan Tuhan. Kita maknai perjumpaan dengan Allah yang adalah terang. Allah adalah terang, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita memperoleh persekutuan dengan Dia, namun Namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Roh Kristus kiranya memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita tekun melakukan kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari dan di seluruh dunia. Kami puji dengan riang di Kau yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun makan. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerah. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup Dia, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladani kasih-Mu. Jemaat, kita akan membaca firman Tuhan di hari yang baru ini. Dan oleh karena itu, mari kita berdoa mohon bimbingan Tuhan. Mari kita satu dalam doa.
Kami bersukacita kami boleh memasuki di tahun baru ini, di tahun 2021. Ini semua karena kasih Kristus, dan saat ini kami akan menggumuli mendalami firman-Mu. Terangilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah, agar di dalamnya kami dimampukan untuk melakukannya, dan itu menjadi pegangan hidup kami untuk masuki di tahun 2021. Terima kasih ya Allah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab diambil dari 2 Tawarikh 29 ayat 1 sampai dengan 11 yang menyatakan, Raja Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus, karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan luka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah, orang Israel di tempat kudus. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan, dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perubahan itu tidak gampang. Perubahan itu bisa diterima dan bisa juga tidak. Bahkan tidak sedikit orang yang ragu-ragu dan takut untuk menerima perubahan tersebut. Mengapa? Ini semua ternyata manusia itu lebih menyukai status quo, yaitu kemapanan, kenyamanan yang sudah terbiasa dilakukan. Sehingga seperti waktu Undang-Undang Omnibus Law
Di negeri ini juga ditolak bahkan demo-demo, bahkan sesuatu hal yang baru selalu tidak mudah untuk diterima. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata di kehidupan yang baru itu kadang-kadang menuntut semuanya itu menjadi baru. Bahkan karena manusia tidak mau berubah, sehingga juga manusia mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik. Sehingga dalam kehidupannya ingin selalu yang aman, yang menolak akhirnya perubahan-perubahan itu. Dan itu juga yang dialami bangsa Israel, khususnya bagi Yehuda. Yehuda ini sedang mengalami penderitaan, kesengsaraan yang diakibatkan atau disebabkan seperti pada ayat yang ke-6, karena mereka sudah berubah setia. Kenapa mereka berubah setia? Karena mereka telah melakukan apa yang jahat di depan Tuhan. Kalau orang yang sudah berbuat jahat di depan mata Tuhan, dia meninggalkan dan dia memalingkan dan membelakangi Tuhan. Dia tidak peduli kepada Tuhan. Nah, akibat mereka berubah setia ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, mereka membawa bagaimana di situ pintu-pintu rumah Tuhan itu ditutup. Nah, kalau pintu-pintu rumah Tuhan ditutup berarti tidak ada peribadahan. Dan pelita nyala terang di dalam peribadahan itu telah dipadamkan. Semangat peribadahan itu telah hilang. Semangat persekutuan itu telah hilang. Nah, karena persekutuan pelita dipadamkan itu membawa sehingga orang, umat khususnya Yehuda, dia tidak mau memberikan persembahan, ukupan dan bakaran. Dia tidak lagi peduli untuk bersyukur memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena mereka telah membelakangi Tuhan. Mereka telah meninggalkan Tuhan. Dan oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai tema hari ini, tahun baru, hidup baru, yaitu bagaimana Hizkia selaku Raja Yehuda, seperti pada ayat yang ketiga, pada tahun pertama pemerintahannya dan bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Pada tahun yang pertama, bulan yang pertama, mungkin tuh hari yang pertama, bagaimana di situ Raja Hizkia membuka pintu rumah Tuhan, memperbaikinya. Seperti kita saat ini, kita juga di tahun yang pertama ini, hari yang pertama ini, di tahun 2021, bagaimana kita membuka pintu rumah Tuhan? Bagaimana di sini kita melakukan pembaharuan-pembaharuan, seperti bagaimana Hizkia melakukan pembaharuan bagi bangsanya. Yang pertama, yaitu membuka pintu rumah Tuhan itu. Jadi pintu rumah Tuhan yang selama itu tertutup rapat, bagaimana Hizkia dia membuka dan memperbaiki agar pintu itu menjadi baik. Sehingga tempat peribadahan itu dipakai
selayaknya bagaimana umat itu beribadah menghadap Tuhan. Yang kedua, setelah pintu rumah Tuhan itu dibuka sehingga bagaimana rumah Tuhan itu harus dikuduskan atau ditahirkan dari segala kecemaran yang selama itu mungkin pengertian ditutup, pengertian dipadamkan, mungkin tempat itu sudah alih fungsi untuk beribadah menyembah dewa-dewa lain. Sehingga di sini alih fungsi. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana di sinilah di tahun yang baru ini bagaimana kita mengkuduskan dan mentahirkan diri. Dan kita membuang segala kecemaran-kecemaran itu. Yang ketiga, disitulah bagaimana mengikat perjanjian. Perjanjian yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya dulu. Dia mengikat perjanjian yang baru atau mengadakan ulang perjanjian dengan Tuhan. Nah, perjanjian-perjanjian ini memohon keampunan dari segala kesalahan-kesalahan itu. Segala dosa-dosa itu. Yang selama itu mereka telah membelakangi Allah. Mereka jauh dari Allah. Mereka berjalan dan berpikir sesuai kehendak hatinya. Yang keempat, yaitu bagaimana di sini Tuhan berikan perintah. Jangan lengah. Maksudnya di sini, yaitu manusia itu jangan lupa, jangan mengabaikan, jangan lalai, jangan meninggalkan. Yaitu bagaimana saya itu berjaga-jaga, bersedia. Makanya di sini perintah jangan lengah di dalam kehidupan ini. Dan oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan perintah jangan lengah ini, sebenarnya di sini bagaimana umat itu yang dipilih oleh Tuhan itu harus bertanggung jawab untuk meneruskan kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Untuk meneruskan rencana-rencana Tuhan itu. Caranya bagaimana? Yaitu bagaimana manusia itu harus selalu menghadap Tuhan. Selalu dekat dengan Tuhan. Selalu hidup mengandalkan Tuhan. Dan bagaimana manusia itu hidup yang melayani. Siapa yang kita layani? Tuhan. Bukan diri kita sendiri. Kita bukan Tuhan untuk diri kita sendiri. Tapi bagaimana kita menjadi hamba Tuhan itu. Yang melayani itu. Dan bagaimana kita juga beribadah dalam Tuhan itu. Bagaimana hidup kita selalu beribadah, hidup yang beribadah. Di setiap waktu kita. Sehingga hidup kita ini hidup yang beribadah. Sehingga pengertian ibadah kita bukan ibadah di hari Minggu atau ibadah keluarga atau hal-hal yang lain. Tapi bagaimana hidup yang beribadah. Buka mata sampai tutup mata itu semuanya kita beribadah. Baik pola perkataan kita, pola hidup kita. Mungkin pola gaya tidur kita. Itu juga yang menunjukkan beribadah kepada Tuhan. Jadi ibadah di sini bukan ibadah waktu kita persekutuan, ibadah hari Minggu. Tapi bagaimana kita beribadah dalam kehidupan ini? Dan itulah sebagai persembahan, bakaran, atau korban ukupan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan itulah hidup kita. Dan oleh karena itu di tahun baru ini jemaat yang dikasihi Tuhan, kita belajar kepada Raja Hizkia. Bagaimana kita di tahun baru ini juga kita memperbaharui hidup kita melalui perjanjian-perjanjian kepada Tuhan. Yaitu bagaimana kita selalu introspeksi diri. Kita bisa menilai diri kita sendiri. Apakah kita hidup sudah selalu berbakti kepada Tuhan?
jangan sampai kita ragu-ragu di tahun baru ini, di tahun 2021. Kita bisa ragu-ragu di tahun yang baru ini. Kalau kita ragu-ragu itu akan mudah terpengaruh. Keraguan-keraguan itu karena orang itu tidak bisa menerima perubahan-perubahan itu. Dia merasa nyaman. Dari dulu kita nyaman ya nyaman terus. Tidak usah perlu berubah. Pada setiap hari dan setiap waktu itu ada perubahan hidup yang selalu berubah dan berubah. Oleh karena itu bagaimana kita belajar kepada Raja Hizkia. Di tahun pertama di bulan yang baru, dia melakukan perubahan pembaharuan di Bait Allah. Nah, bagaimana di tahun baru ini kita juga merubah hidup kita. Kita perbaharui melalui introspeksi diri kita kepada Allah. Dan oleh karena itu kita harus memperbaharui watak dan karakter kita. Watak dan karakter kita harus kita perbaharui di tahun yang baru ini. Yang mungkin dulu kita lalai, kita lupa tanggung jawab. Kita perbaharui tanggung jawab yang baru ini ke lebih yang baik. Mungkin dulu kita kurang rajin beribadah, berdoa. Kita perbaharui lagi, kita semakin rajin berdoa dan beribadah. Dan itu pembaharuan kita yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Jangan kita senang yang status quo. Wah dari dulu ya begitu. Sampai sekarang, sampai yang baru gak mau berubah. Dan perubahan itu tidak gampang, tidak mudah. Perlu ada perjuangan, perlu ada kemauan. Yaitu bagaimana kita bisa introspeksi diri. Yaitu bagaimana kita merubah watak dan karakter kita di tahun yang baru ini. Sehingga kita tidak ragu-ragu untuk memasuki dan menapaki di tahun baru ini, di tahun 2021. Asalkan kita selalu memperbaharui diri. Caranya yaitu menjalankan perintah Tuhan. Bagaimana menempatkan Tuhan itu pada porsinya yang tepat. Yaitu bagaimana Tuhan itu harus berjalan di depan kita. Bagaimana Tuhan yang memperbaharui itu di dalam kehidupan kita. Supaya kita ini menjadi manusia yang baru, yang terus diperbaharui. Dan kita akhirnya dimampukan untuk memasuki di tahun baru ini. Di tahun 2021 ini. Kita menjadi manusia yang baru. Atau kita menjadi hidup baru. Yang lama kita tinggalkan. Yang penuh dengan kejahatan. Itu kita buang jauh-jauh. Dan kita menjadi manusia yang baru. Kita yang selalu hidup dekat kepada Tuhan. Hidup yang melayani Tuhan, hidup yang mengutamakan Tuhan, hidup yang beribadah kepada Tuhan. Sehingga hidup ini kita persembahkan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk mengejar kepuasan dirinya sendiri. Tapi bagaimana hidup kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Sehingga di tahun 2021 yang penuh dengan pertanyaan, yang kita tidak tahu apakah perjalanan kita ke depan itu baik atau tidak. Tapi kita harus punya harapan, kita punya keyakinan bagaimana kita diperbaharui sehingga hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Amin. Semuanya yang kau cipta memantulkan sinarmu. Para malaikat tata surya naikkan
serta. Mari kita pun memuji dengan suara menggegah, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri dengan sikap sempurna. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan doa syafaat di hari yang baru, di tahun yang baru ini. Mari kita satu dalam doa. Kami kembali ya Allah mengucap syukur. Di tahun yang baru ini kami boleh bersekutu, baik kami di tempat, bahkan di rumah-Mu yang kudus ini, bahkan di tempat kami masing-masing berada. Bahkan di tahun yang baru ini, dalam beribadah kami berdoa kepada-Mu ya Allah, berkati gereja-Mu, bagi GPIB, di mana berada, bahkan khususnya jemaat-Mu, GPIB Penabur Surakarta, berkati ya Allah, agar selalu diperbaharui dalam kehidupannya, dalam tugas panggilan pelayanannya, bahkan untuk memberitakan kabar baik bagi semua orang. Dan oleh karena itu kembali Bapa, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, seluruh persekutuan, bahkan kehidupan jemaat-Mu, bahkan pelayan-pelayan-Mu ya Allah. Tuhan berkati semua Bapa. Bahkan kami berdoa juga khususnya presbiter yang bertugas, juga Tuhan berkati organis kantoria, multimedia, bahkan yang terkait semua Tuhan berkati semua Bapa. Jemaat-Mu Tuhan berkati semua di masa-masa pandemik ini, tetap kokoh teguh di dalam Tuhan, bahkan juga tetap hidup mengandalkan Tuhan, bahkan di dalam karya dan pekerjaan dan usahanya juga Tuhan berkati semua yang bergumul. Kami juga terang Tuhan bagi yang lemah, tolong Tuhan pulihkan dan sehatkan kembali. Hanya dalam Tuhan Yesus Kristus yang akan memberkati semua ya Allah, sehingga hidup terus bergantung kepadamu. Bapa, kami berdoa untuk bangsa negeri kami, Tuhan berkati Indonesia. Bapak Presiden Joko Widodo, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, dan pimpin lindungan penyertaan Tuhan dalam memimpin roda pemerintahan, memimpin negeri ini, untuk membawa Indonesia yang baik, Indonesia yang maju, adil, tentram, sejahtera, itu boleh terwujud, bahkan boleh membangun kebersamaan, kerukunan, saling menghargai dan menghormati, hidup berdampingan, gotong royong, untuk melawan kebohongan, melawan ketidakadilan, kemiskinan, bahkan juga COVID-19 ini ya Allah, agar negeri ini segera terbebas. Seluruh masyarakat juga Tuhan berkati, tolong Tuhan terus berikan ketaatan kesetiaan, dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang jahat, tetap taat setia kepada Tuhan, bahkan mencintai negeri ini, persatuan dan kesatuan. Jauhkan orang-orang yang selalu berpikir dan bertindak jahat, yang ingin memecah belah bahkan mengacaukan. Berikan pertobatan kesadaran ya Allah. Tenaga medis, tenaga sukarelawan juga Tuhan berkati, jika dimampukan untuk melayani dengan baik. TNI, polisi juga Tuhan berkati,
yang telah berjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Berikan juga ketelitian, kehati-hatian, kewaspadaan, bahkan juga kuasa Tuhan terus menyertai dalam menjalankan tugas-tugasnya, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kembali Bapa, kami serahkan negeri ini, bahkan kami serahkan juga gereja-Mu ya Allah ke dalam tangan Tuhan, agar hidup yang selalu menyatakan kebesaran kemuliaan Tuhan, hidup yang berbakti, hidup yang bersyukur, hidup yang dipersembahkan, sehingga kehidupan kami di tahun baru ini selalu hidup baru, hidup yang memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih kami serahkan hari ini. Ampuni kesalahan dosa kami Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengucapan syukur. Jemaat, kita yang bersuka cita menyambut tahun baru dengan semangat dan harapan baru. Mari menyerahkan kehidupan baru dengan membawa ungkapan syukur kepada Allah. Dengarlah naskah Alkitab dari Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Kita bakti 340 pada jalan kami yang berat. Pada jalan kami yang berat, amani untuk Penaustawi. Kami butuh kuat dan berkat, amani untuk Penaustawi. Bila damai sejahtera, amani untuk Penaustawi. Bila damai sejahtera, amani untuk Penaustawi. Jalan yang berbatu dan gelap, amani untuk Penaustawi. Yang berliku dan menyesak, amani untuk Penaustawi. Bila damai sejahtera, amani untuk Penaustawi. Bila damai sejahtera, amani untuk Penaustawi. Jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri dan kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber dari segala yang baik dan keindahan dalam kehidupan kami. Kami yang dipelihara dan diberkati, mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu. Tak sebanding dengan apa yang dapat kami berikan kepadamu, tapi kami membawa ketulusan hati kami dan kesenangan memberi. Biarlah pemberian ini berkenan bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, juga kami yang mengasihi-Mu. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat, mari kita berdiri. Kerap kita gagal menempati apa yang telah menjadi tekad, khususnya di awal tahun, sebab ada keraguan, takut,
atau tidak percaya untuk menggenapinya. Belajar dari Hizkia, kita akan memulai hari-hari di tahun anugerah Allah dengan takut akan Tuhan. Kita menguduskan diri dengan setia pada janjinya, kita percaya dan taat. Mari semuanya ya Allah, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan dan pulanglah menjadi saksi-saksi Kristus di mana saudara berada. Puji Tuhan, haleluya, amani utuh penaustawi. Puji Tuhan, haleluya, amani utuh penaustawi. Rila damai sejahtera, amani utuh penaustawi. Rila damai sejahtera, amani utuh penaustawi. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.